Meeting udah mulai Gin. Tapi bentar Gin, kita beres-beres dulu Gin, sebentar Gin. Udah mulai nih. Udah, bentar, beres dulu sedikit. Sabar. Udah ada yang nonton loh, Kang. Ya apa-apa, sebentar. Udah 9 orang yang nonton. 9 orang. Di monitor. Nih, kayaknya editor kita ini. Oke deh, sebentar lagi. Sip. Kita mulai, Gin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat kelas mancing? Seperti biasa di Kamis malam, kita ngumpul-ngumpul bareng, cerita-cerita bareng di kelas mancing bersama Durake. Kali ini teman saya agak jauh nih. Biasanya yang nemenin itu kan di sebelah sini. Tapi dia sekarang lagi di Papua gitu ya. Tapi itu Kang, bagusnya walaupun jarak memisahkan kan. Wis putus-putus Gin kayaknya Gin audionya Gin. Putus-putus masa? Iya. Di gua lancar deh. Udah. Sambil nunggu ini kita sapa dulu teman-teman yang udah nonton Gin. Oke. Ada Kang Aris Kur. Oke. Saya pengen nyapa dulu teman-teman yang udah komen nih. Ada Om Aris Kurnia, ada Om Rahmat Kaidir, ada Muhammad Sidki Huwaida, ada Raden Makdur, ada Mang Agil, ada Om Dewan Kurniawan, ada Rudi Rudi Pendam, Agung Star Fishing, Lexi Barelaku. Wah, ini sahabat saya dari Kupang. Apa kabar Kupang dan Indonesia Timur keseluruhan? Gin, halo? Yuk. Ya. Di kelas mancing kali ini kita agak sedikit spesial karena kita menghadirkan salah satu legenda mancing di Indonesia, Gin. Siapa tuh, Kang? Sosok yang memang sangat pas karena dengan pengalamannya, dengan jam terbangnya bisa disebut mengikuti dunia mancing Indonesia dari mulai awal berkembang sampai sekarang. Jadi dari sebelum rame tuh beliau udah ada gitu ya. Iya. Udah eksis gitu kan. Iya, sebelum zaman Facebook, jauh sebelum zaman Facebook. Jauh. Saya kasih bocoran aja. Betul. Karir profesional dia di dunia mancing dimulai pada tahun 1984, Gin. Oh, gua belum lahir tuh, Kang. Lo belum lahir. Berarti karir mancing dia seumur sama lo tuh. Iya. Oke. Kita jangan pakai lama aja Gin deh. Nah, kita langsung undang langsung aja deh. Pak Heri Trolling. Oke, udah kita panggil dulu nih Om Herinya nih. Panggilnya Om sih, karena kan beliau seumuran bokap gua sebenarnya. Iya. Halo, mana Pak Herinya? Halo, tuh. Lihat tuh, di belakangnya aja, di belakang ini di rumahnya, di Pelabuhan Ratu, Pak Heri lihat dah. Yeah. Tuh, background fotonya di belakang, megang apaan? Megang marlin. Halo Pak Heri. Ini malam. Halo Pak. Halo. Udah siap Pak? Halo, udah siap. Mikrofonnya dipakai Pak. Nah. Wih, ini kalau orang tua santai banget ya. Ini kalau senior mah bebas kan? Senior mah bebas ya. Bebas. Pak Heri, ya kayaknya gue harus WA deh ini sih. Ah, itu tuh nongol tuh. Iya. Belum malah baca buku, belum buka ini.
Padahal udah live loh ini. Pak Edi. Malah baca koran. Aduh, kacau nih. Halo. Tuh, malah baca. Seru nih, bener nih. Sabar ya teman-teman ya, sabar teman-teman ya. Mungkin ini Pak Heri nggak ngeh kalau kita udah live sebenarnya ini. Udah lah, malah cuma kita koran. Seru gini. Halo. Aduh. Halo, Om. Gue telepon loh ini. Gue telepon loh ini. Nah, ini yang putus dulu. Kalau Halo. putus kok kaget. Dia nggak lihat handphone kayaknya. Aduh, gimana ya gue hubunginnya ya? Tapi Ini ya, harus tembakin flare nih. gimana ya? Gimana ya? Dah. Oh. Nah. Halo. Cap, kita udah 3 menit live loh. Ini udah banyak yang nonton, tapi Kapten tadi malah baca koran, baca apa. Garuk-garuk perut dulu. Masih inget gak nih? Nih, pilas nih. Awan. Waktu masih culun ini, siapa dikenal kan nih? Wih, itu tahun berapa, Cap? Ini tahun 2003 ini. Tahun 2003. Masih culun ya, ini bosnya Oh ya, Theodora. 2003 apa belum lama lah. Oke, Pak Heri, terima kasih sudah mau bergabung di acara kelas mancing ini. Kali ini saya ditemani Gin. Pokoknya kalau Pak Heri inget Gin tuh inget Pemambotu. Apa? Pokoknya Mambotu itu. Mambotu. Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Baik. Gimana semua sehat-sehat? Alhamdulillah, saya di Bandung, Gin di Papua sehat-sehat semua. Papua aja baik. Pak Heri, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang mancing, pengen nanya dulu nih. Sekarang aktivitas lagi di mana Pak Heri? Sekarang aktivitas saya di batubara, di tambang batubara. Pindah profesi dulu. Pindah profesi dulu, di batubara dulu. Batubara dulu. Tapi kalau mancing ya tetap. Mancing tetap jalan ya. Tetap jalan. Oke, Pak Heri. Sekarang saya mau sedikit cerita tentang sosok Pak Heri buat penonton dulu nih, buat yang nonton dulu. Teman-teman, ini adalah sosok bapak saya, sahabat saya, guru saya di dunia mancing. Apalagi kita sama-sama suka Bumi Connection, asik. Nah, Pak Heri ini adalah sosok yang bisa, kalau saya sebut fenomenal sekali karena selama karirnya Pak Heri ini memang tidak pernah jauh dari dunia mancing. Ya, kalaupun sekarang misalnya Pak Heri lagi istirahat dulu di dunia mancing, sekarang lagi di tambang batubara, itu hanya cari tantangan yang lain. Tapi pada dasarnya Pak Heri nggak pernah meninggalkan dunia mancing. Sampai sekarang mancing sih jalan terus. Kalau nggak salah bahkan bos juga ya, memang bos di perusahaan batubara itu juga suka mancing juga ya. Masih nyambung-nyambung dengan mancing ya Pak Heri ya? Dimancing juga ya. Iya. Oke. Pak Heri, saya pengen nanya ini dulu nih. Cerita dong, kemarin kan kita sempat ngobrol katanya Pak Heri memulai karir itu dari 1984 di dunia mancing. Sedikit cerita dong, awalnya bisa terjerumus ke dunia mancing sampai sekarang tuh awalnya seperti apa, Cap? Ya, awal-awalnya sih tahun 84 itu saya menjadi ABK dulu, Pak. Kalau menjadi ABK, menjalani di dunia mancing trolling sampai tahun 93 ya. 93 di Pelabuhan Ratu itu ada kursus mancing IGFA ya.
Mancing FIBA, IGFA ya. EJFA. internasional. Ya, aturan saya ada pelatihan kru dan kapten pada waktu itu. Pada waktu itu saya juga ikut dari kapten dari Australia sama kru dari Australia juga mengikuti acara pelatihan kru dan kapten. Saya ikut selama 6 bulan. Saya menggeluti cara-cara mancing aturan internasional dari Mantap ya. merangkai pancingan sampai nakoda. Menjadi kapten Saya ya. ikut pelatihan Oh, berarti Ya. ini kabar baru loh, dari Gin. kru sampai kapten. Ya, sebentar Pak Heri saya potong. Berarti ini sesuatu yang baru yang saya dengar. Ternyata bukan hanya sekedar pengalamannya aja, tapi memang diawali dari sesuatu yang tersertifikasi. Karena ternyata Pak Heri ini, Internasional. iya, sebelum menjadi kapten itu mengikuti pelatihan yang digelar oleh IGFA, International Game Fishing Association, yang berpusat di Amerika sono, bahkan dalam pendidikannya bareng dengan kru kapal dari Australia, dan akhirnya memulai karirnya menjadi kapten ya. Seperti itu, Cap ya? Ya, itu. Ya, cerita Betul, dong betul. waktu itu yang pas pelatihan tuh apa aja sih gitu? Pelatihan itu dari merangkai umpan trolling macam Conahead itu merangkai sampai merangkai land ya. Keren ya, itu outrigger ya. Juga road ya, sampai membuat merangkai umpan jahit. Umpan jahit. Ya, banyaklah gitu rangkaian gitu ya. Rangkaian. Intinya Pak di pelatihan itu adalah sampai setelah itu baru belajar bawa kapal. Setelah itu baru kita membawa manuver kapal ya. Oh, manuver kapal Apabila ya. kita strike gitu ya. Bagaimana kita manuvernya supaya angler jangan lelah gitu. Jadi kita harus kerjasama dengan angler. Ya. Tapi pelatihan dari Jadi IGF. Ya, lanjut Cap. Ya, jadi kita untuk manuver itu contohnya misalnya Marlin ya. Nah, itu kita harus betul-betul ini gitu ya untuk manuver kapalnya. Jangan sampai lengah gitu. Itu kalau lengah, kalau kendor ya udah itu riskan lah untuk lepas. Riskan untuk bisa lepas ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul fokus. Oke, saya pengen ini nih. Berarti dulu pas pelatihan itu memang difokuskan pada big game trolling, Cap ya? Nah, itu. Ya. Pada tahun 84 udah ada popping, gigging yang kayak gitu, belum Cap? Oh, belum. Belum ya? Itunya itu saya tahun 2000-an lah baru ada populernya ya popping. Sebelumnya game fishing itu mungkin khususnya di laut itu hanya dikenal dengan teknik trolling aja ya. Teknik trolling betul. Dari itu saya setelah mengikuti aturan IGFA, saya belajar lagi, disempurnakan lagi sama Pak Ponco Sutowo, Pak Susanto Nursewan, Pak Sulaiman, ya Pak Leman itu almarhum, ya. Pak Awin Mawardi, sama almarhum Bobby Halim. Kapten Bobby Halim, legenda juga itu. Saya disempurnakan, saya diberangkatkan ke Australia untuk disempurnakan cara mancing itu. Kedengeran gak, Gin? Belajar jadi kaptennya aja sampai ke Australia. Ke Australia.
Sadis bener. Nah kita cuma dari YouTube, jauh banget sama kita yang hanya belajar dari YouTube begitu. Oke, Cap, sebelum kita masuk ke Saya di pertanyaan, sana ya pengalaman di Australia, Cap, gimana Cap? pengalaman di Australia, Iya waktu itu. ya saya pertama datang ke sana karena saya di sini sudah merangkai pancingan. Saya di sana dites lagi sama kru sama kapten merangkai pancingan dari umpan jahit. Ya kalau Konaiti sudah ada sih, cuman saya merangkai umpan jahit gitu. Nah, saya coba di sana. Alhamdulillah itu strek juga. Gitu. Lulus lah Cap-nya. Lulus lah di sana, betul. Waktu itu di Australia berapa Di lama sana, Cap? dulu saya ikut ini turnamen ya, Lexus. Oh, Lexus turnamen di Australia. Ya, ya 10 hari. Mancingnya sih 5 hari. Di Cairns. Tahun berapa itu, Cap? Nah, tahun 96 itu. Tahun 96, gue baru lulus SMA, Gid. Tahun 96. Gue baru lulus SMA, Pak Heri udah turnamen di Australia. Ini kalau buat teman-teman yang pernah baca buku, ada buku Kapten Jack yang judulnya The Hooker and Her Madam. Kayaknya untuk versi Indonesianya itu ini. Versi Kapten Indonesia Harry, Pak Heri, Kapten Heri. Ya, benar. Pak Heri, bener. Kalau yang udah pernah baca buku itu pasti Iya. versi Indonesia Kapten Kalau Harry. saya biasa aja. Pak Heri, oke. Itu kan udah sampai Australia. Terima kasih. Gitu. Nah, awal-awal kan berarti memang fokus di Pelabuhan Ratu ya. Cerita dong Ya. masalah apa tentang trolling di Pelabuhan Ratu pada zamannya, pada masa keemasannya itu dari kapan sampai kapan gitu. Terus ya ukuran-ukuran yang pernah didapat berapa kilo aja gitu Pak Heri. Di Pelabuhan Ratu itu masa kemasannya itu tahun masa-masnya tahun 84 sampai tahun 98. Sampai 98 ya, masa keemasan untuk trolling di Pelabuhan Ratu. Ya. Nah, kenapa di Pelabuhan Ratu? Kenapa di era waktu itu disebut masa keemasannya Pelabuhan Ratu, Cap? Ya karena pada waktu itu ikan juga masih dekat-dekat gitu ya. Ikan juga masih ada, yellowfin juga kita mancing cuman 3 mil keluar udah dapat yellowfin gitu. 3 mil keluar udah dapat yellowfin. Wow. Juga popping tahun 2001 ya. 3 mil dari dermaga udah dapat yellowfin. Nah, waktu itu menjadi kapten kapal ya, nama kapalnya apaan tuh, Cap? Dulu saya nama kapalnya Andini. Sebelumnya sih masih banyak gitu sebelumnya. Sebelumnya masih banyak ya. Pegang kapal Andini punya Pak Adiwar kita. Ya, sebelum di Andini saya di kapal ini dulu Sriwijaya. Dan memang umumnya Pak Susanto Nursewa di Palembang. Pemancing yang datang tuh kalau misalnya jalan sama Pak Heri memang khusus untuk teknik pancing trolling aja ya gitu. Waktu itu. Ya, gitu. Ya pada waktu itu. Pada waktu itu dari tahun 84 ke tahun 93 cuman trolling tekniknya teknik biasa. Tradisional gitu. Belum ada teknik mancing IGFA belum dulu. Belum. Pakai ya. itu aja dulu. Belum ada double land, belum ada teknik-teknik lain. Nah, dari 94 baru ada teknik itu. Oh, IGFA mulai masuk ke Indonesia ya, dibawa oleh teman-teman formasi seperti itu. Ya, itu dari situ. Saya penasaran tuh, di masa-masa keemasan itu marlin atau billfish di Pelabuhan Ratu itu bisa sampai ukuran berapa sih, Cap?
ada sampai dari 80 kilo, ada 147 kilo, ada 235 kilo itu yang dapat trolling. Oh, jadi rekor di Pelabuhan Ratu itu 235 di Pelabuhan Ratu dengan teknik trolling yang bareng sama Pak Heri itu marlin 237 kilo. Nah, itu tidak teknik internasional. Oh, belum. Itu ada sih ada, cuman tidak dipakai Jadi pada waktu itu. belum bisa diklaim rekor lah seperti itu ya. Belum. Nah, kalau yang di Manado itu 147 itu ditimbang, terus double lane-nya juga pakai aturan internasional gitu, semua serba internasional gitu aturannya. Nah, itu diklaim. Tadi itu ada timbangannya. Jadi kalau yang di Manado udah. Berarti, nah, bawa kapal di Pelabuhan Ratu itu sampai tahun berapa? Sampai tahun berapa sebelum akhirnya Pak Heri memutuskan untuk keluar Pelabuhan Ratu? Saya dari tahun 95. Ya. Halo? Ya, Pak, pada tahun 95? Dari tahun 95 saya udah keluar. Oh, udah keluar. Udah ke Palembang, bawa kapal mancing di Palembang. Bawa kapal. Oh, jadi tahun 95 pun Kapten Heri udah 5 tahun di Palembang. 5 tahun di Palembang. Trolling juga, Kip? Di Palembang. Iya. Di sana si ikannya kalau apa ya, ikan talang, ikan tenggiri. Kalau shellfish di sana kurang gitu ya kalau billfish di sana itu. Oh, jadi bawa kapal mancing dari 95 itu di Palembang, tapi tidak mengkhususkan diri untuk teknik trolling gitu. Tidak untuk mancing. Ya, trolling juga di sana. Tapi targetnya lebih banyak ikan-ikan selain billfish seperti itu. Ya, itu ikan talang, tenggiri, ikan jiti itu. Barakuda pasti ada tanya. Loloncong, Kep. Barakuda pasti ada aja. Tadi hitung lah ya, udah loloncong. Nah, sampai iya. Nah, dari tahun 2000 saya ke Makassar. 4 tahun di Makassar. Oh, jadi setelah 5 tahun di Palembang. Takabakang di situ. Dari Palembang itu pindah ke Makassar. Di Makassar tetap bawa kapal juga, Kep? Makassar. Ya, bawa kapal mancing. Itulah nama kapalnya dulu Taka Sport Fishing. Ya, punya perusahaan Singapura. Ya, Taka Sport Fishing. Itu mainnya di Takabonerate. Takabonerate. Di sana 4 tahun. Ya. Kalau di sana ikannya yang suka berapa? Kalau di sini di sana itu ikannya. Halo? Ya. Pengalaman di Makassar, Kep? Kalau di sana kita mainnya saya di Takabonerate. Iya. Takabonerate. 2 tahun, ya. Ikannya sih ikan dogi, jiti, marlin, macam-macam lah ikan di sana di Takabonerate. Tapi kalau di sana mungkin 2 tahun di Makassar, di daerah mancingnya di daerah Makassar sebelah mana? Ya, kalau di sana sih dulu saya dulu di Takabonerate. Setelah Takabonerate pindah ke Takabakang. Di situ. Takabakang. Oke. Ya. Terus berarti dari Palembang pindah ke Makassar, dari Takabonerate dan seputar Makassar. Geser lagi ke mana itu, Kep? Dari situ saya kembali ke Pelabuhan Ratu. Pada tahun? Dari tahun 84 kembali ke Pelabuhan Ratu. Enggak, setelah dari Makassar berarti 84. Enggak, di Makassar itu kan sampai... Di sana juga saya udah setelah 2004 ya, 2004 balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Balik lagi ke trolling lagi dong. Ya, kan? Iya, 2 tahun operasionalnya di
di Takabakang, Ya. di Takabonerate, 2 tahun di Takabakang sama Marasende di situ. Balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Dari situ balik ke Pelabuhan Ratu. Balik lagi trolling. Nah, Tahun 87 oke. balik lagi trolling. Balik lagi ke trolling. Oke, Iya. Cap, sebentar Cap. Saya ini udah banyak yang komen nih, ntar pada ngambek kalau nggak dibaca-bacain nih. Sambil kita sapa teman-teman yang udah Iya, nonton silakan. di Ya, oke. live streaming ini. Sebentar ya. Oke, ada Om Aris Kurnia, ada Om Rahmat Khaidir, ada Muhammad Sidki Huwaida, teman-teman ada Pan Bokek, ada Katon Damat Panulu, Om Fatur Rapawosot, halo Dora King Thailand. Cap, ada salam dari Dora King Thailand. Yang waktu itu ikut juga. Dari baby, Ya, Cap, dari salam. baby. Ya, salam kembali. Mungkin Kapten masih ingat baby. Oh, dari baby ya. Salam. Pasti ingat kan kalau baby kan. Oh, itu ya. Oh, iya baby ya. Ada Yulius sama Pele waktu itu, Cap. Ada juga Om Julius, Agustio, ya. ada Om Nejo Yamin, ada Om Jojon Suhandi, ada Om Buyo Lamperak, Yoga Camp, ada Om Jam Peterson, Om Dayat Hidayat, Obito Kunstea, Amanicai, Yoga Camp, Dayat Hidayat. Oke. Jadi udah banyak nih Cap yang komen ya. Jadi pasti karena memang pengalaman Pak Heri itu pasti ditunggu ya. Karena nggak banyak sosok-sosok pemancing senior yang gampang berbagi dengan kita yang junior-junior ini, Cap. Nah, Cap, sekarang pertanyaannya nih, Kapten kan udah keliling-keliling lah di Indonesia ya. Menurut Kapten, spot mancing paling keren untuk spot fishing di Indonesia itu di mana, Cap? Ya. Kalau untuk dogi, untuk ruby, gak kalah kalau alor. Alor ya, oke. Untuk alor ya. Kedua di Luwuk. Luwuk gitu ya. Di Luwuk di Sulawesi Utara. Tomini lah, Teluk Tomini. Teluk Ya, Tomini ya. Itu. Ya. Tapi kalau untuk marlin, pengalaman saya itu di Manado, di Selat Pulau Biaro di situ. Oke. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang Kalau untuk marlin, yang hobi ya, ngejar dogi, ruby itu mungkin alor tepatnya ya. Atau mungkin selain alor alternatif lainnya itu tepatnya adalah luwuk gitu kan. Tapi kalau buat yang senang memang nyari-nyari luwuk. billfish itu lebih di Manado ya gitu ya. Manado di Selat Biaro di situ. Di Pulau Biaro. Di situ marlinnya blue marlin ya kalau di sana itu bisnisnya. Blue marlin ya, bukan black marlin. Blue marlin. Cap. Ya. Nah, kalau di Pelabuhan Ratu, Palembang black marlin. Black marlin. Nah, saya pengen tanya ini dong. Billfish ini kan Silahkan lanjut. Billfish itu kan jenisnya banyak, Cap ya. Billfish itu. Nah, saya penasaran Ya. yang udah pernah Kapten landed kan dengan teknik trolling atau dengan teknik lain, ada berapa jenis? Ada black marlin, ada blue marlin, ada swordfish ya. Swordfish itu ikan pedang. Kalau bahasa Ya, ikan pedang. Todak ya? Ikan todak sama shellfish. Betul. Tuh. Empat itu aja? Ya. Oke. Nah, sebenarnya cara ngebedain black marlin dengan blue marlin itu hanya dari warna aja apa ada ciri-ciri khusus kan? Karena kadang-kadang sering jadi perdebatan bahwa Ada ini blue ciri-ciri marlin. khusus. Nah, ciri-ciri khususnya cerita Oh dong. gitu, ada ciri-ciri khusus ya. Ya, itu memang sih kalau sepintas gitu ya. Ini black marlin. Katanya kan, kenapa bilang black marlin? Karena warnanya hitam katanya. Oh, gitu. Terus kalau yang blue marlin seperti apa jenisnya? Oh, dari warna katanya ada kebiru-biruan katanya. Padahal tidak seperti itu. Jadi ciri khususnya itu dari sayap. Nah, kalau sayap dia kaku, itu black marlin. Tapi kalau sayapnya agak lentur gitu ya, bisa dilipat, nah itu blue marlin. Oh, jadi justru cara ngebedain paling sederhananya itu dari sayap. Dari sayap. Sirip atas itu ya? Dari sayap.
Ya, dari sayap. Ya. Kalau Ya, yang keras, bisa ditekuk gitu kalau Blue ya. Marlin. Kalau yang bisa ditekuk itu Black Nah, Marlin. yang kaku itu Yang kaku, Blue Marlin yang bisa ditekuk ininya. Dia tekuk gitu ya. Nah, kalau yang tegak itu Black. Kelihatan kalau kita lagi fight Marlin ya, dia terbang. Ya, kalau Black Marlin itu dia tetap begini. Sayapnya itu, siripnya. Sirip pinggir ya. Siripnya itu kaku. Hmm. Ya, itu kalau Black Marlin. Kalau Blue Marlin, dia begitu loncat itu dianya agak melipatnya agak melipat gitu. Oh, jadi si sayapnya agak masuk ke dalam kayak gini gitu ya. Ya begitu. Itu Blue Marlin. Kalau sailfish sendiri layaran ada beberapa jenis apa memang satu jenis saja, Cap? Ya, ada lain jenis juga. Ada strip sailfish ya. Strip sailfish itu ada yang bintik-bintik kalau nggak salah itu. Dari strippingnya ya, ada strippingnya lah gitu kan. Ya, itu. Ya. Nah, Cap, itu ada beberapa jenis kalau sailfish itu. Saya pengen nanya Ya, lanjut. Nah, ini. Rekor Black Marlin berapa besar di mana? Rekor Blue Marlin berapa besar di mana? Dan rekor layaran berapa besar di mana? Gitu. Ya. Kalau rekor, kalau yang resmi ya, yang mengikuti IGFA itu di Manado. 179,2 kilo. 179 Blue Marlin. Blue Marlin ya. Ya, itu diangkat ditimbang resmi. Dan kalau itu memang standar dengan peralatan yang mengacu pada standar IGFA, berarti bisa diklaim rekor ya. Ya, karena waktu itu dalam Castle Cup ya. Oh, dalam turnamen ya. Oke, itu berarti Blue Marlin 179 kilo, Cap. Kalau Black Marlin, Cap? Kalau Black Marlin 235 kilo. Itu Black Marlin di Pelabuhan Ratu. Itu malah di Pelabuhan Ratu ya. 235 kilo di Pelabuhan Ratu. Seru bener. Ya. Gen. Cap. Lo, Gen. Ada masuk suara saya nggak? Kan 200 kilo lebih, Gen. Nah, itu gue mau nanya, Cap, kira-kira kalau misalkan nih dalam waktu sekarang kita trip lagi, mulai lagi big fish or not, mungkin nggak untuk dapat ikan segede itu lagi di Pelabuhan Ratu, Cap? Ya, kita lihat dulu airnya, Pak ya. Harus lihat air juga, ada kemungkinan. Kita lihat arus. Kemungkinan, jadi masih mungkin ya, Cap ya? Masih mungkin. Ya minimal 3 hari lah kita mancing. Kalau mancing Marlin Pelabuhan Ratu. Minimal? Yang bagus itu 3 hari. 3 hari, lumayan juga ya. Ya. Sorry, ya. Cap, saya kebayangin dia ya kalau buat pemancing doapa seperti saya, berapa liter bensin itu yang harus disiapkan itu. Itu harus fokus. Jadi kalau memancing Marlin, nggak usah kita fokus ke jigging, popping, nggak usah ke situ, kita trolling aja fokus. Jangan keganggu dengan teknik lain. Tandanya, itu yang tergoda. Itu kita harus lihat. Itu kira-kira juga. Untuk trip 3 hari itu biasanya nih kalau kita mau memang target billfish ya, itu ngabisin solarnya berapa liter, Cap? Hari, Cap? Nggak banyak, paling juga. Kalau untuk solar, ya kita mau pakai kapalnya kapal apa ya? Kalau misalnya untuk bensin, itu bisa 1 ton 200 tuh. 1 ton 200. Kalau pakai bensin 1 ton 200. Itu untuk ukuran kapal seberapa besar?
Itu mesinnya 200 PK ya. Untuk standar mesin 200 PK ya. 200 PK mesin. 1.200 kali dua. ton. Berarti 1.200 ton. 1.200 liter. 1.200 liter Ya. apa? Itu untuk 3 hari ya. 1.200 liter untuk 3 hari. Nah, ini Cap, ini saya mau mulai nanya pertanyaan yang agak teknikal. Sebenarnya kalau berburu marlin, itu speed kapal itu berpengaruh enggak? Atau jenis umpan berpengaruh enggak? Misalnya kalau Conahead cenderung marlin, tapi kalau pengen blue marlin mungkin harus pakai kapal yang deep atau kayak gimana, atau mungkin lebih efektif umpan jahit gitu. Dan yang paling penting saya penasaran tuh speed kapal yang ideal itu berapa, Pak? Berapa cepat sih gitu untuk berburu billfish ini? Ya itu kalau misalnya pakai Conahead, ya kita bisa pakai 9 knot, Conahead 8 bisa knot, 9 knot kita pakai. 8-9 knot. Gitu. Kalau untuk Conahead. Untuk Conahead aja. Nah, anggap kalau misalnya kalau kita umpan jahit, kita pakai Conahead aja. Umpan jahit di berapa knot tadi, Cap? Kalau kita pakai umpan jahit, 4 sampai 5 knot. 4 sampai 5 knot aja. Tengahnya ya, Cap ya? Nah, 4 sampai 5 knot. Itu pertimbangannya Ya. Itu untuk Conahead dengan umpan jahit. Kan sebagian ada yang suka pakai minnow besar juga tuh. Ya, kita sebut aja lah Rapala kayak gitu. Itu kalau bisa pakai Rapala seperti itu. Nah, itu Rapala. Itu speed kapalnya harus ya, berapa? Kalau ininya sih Conahead. Kalau Rapala ya 6. 6 lah ya. 6 knot. 5 sampai 6 knot Rapala. Ya. Oke, berarti lure paling ampuh untuk billfish ini sebenarnya Conahead apa ada jenis lain, Cap? Yang ampuh itu Conahead. Tetap yang terbaik ya untuk billfish itu Conahead ya. Oke, itu. Ya. Terus berapa meter Conahead itu lure dikeluarkan dari kapal? Maksudnya benang itu dikeluarin tuh di area seberapa meter sih efektif untuk ngejar billfish dengan Conahead, Cap? Ya, kita lihat gelombang ombak, gelombang kapal yang di belakang. Kira-kira kalau kita itu taruhnya di atas gelombang, ada gelombang ke-5, terus ke-4, terus ke-3, terus ke-2. Jadi mainnya di atas, kita maininnya di itu aja, gimana di punggungannya ya, di punggungan gelombangnya, Cap ya? Depannya. Oh, pas jadi ini gelombang pas di depannya gitu ya? Sini. Ya, depannya itu di situ. Oh, itu berarti memang pada dasarnya pemilihan lure dan speed kapal itu sangat berpengaruh ya untuk mengejar billfish ini. Kalau itu. Selain biasa aja. Selain pemilihan umpan dan pemilihan lure, Cap, faktor-faktor apa lagi yang sangat mempengaruhi untuk berburu billfish ini? Ya, air juga bisa pengaruh. Warna air. Warna air ya? Air lautnya. Iya. Itu pengaruh juga. Terus kalau ombak juga kurang bagus kalau tidak ada ombak. Itu mainnya harus ada di ombak di tali arus, di arus gitu yang arusnya deras. Oh, jadi kalau misalnya laut dalam posisi flat justru lebih kecil ya kesempatan untuk dapat billfish. Kesempatannya, ya, karena kan arusnya kurang. Itu harus ada arus, terus airnya juga harus yang warna biru, itu biru tua, nah itu. Oh, semakin gelap. Baru bagus. Semakin gelap warna air lebih bagus ya. Ya.
Oke, Cap, kita balik lagi ke komen nih, Cap. Udah mulai banyak lagi nih yang komen-komen nih. Kayaknya udah ada mulai yang bertanya-tanya juga nih. Oke, ada pertanyaan dari Agung Star Fishing. Izin tanya, Cap. Wah, ini mah langsung nanyanya ke Pak Heri nih. Teknik trolling untuk umpan fresh, teknik menjahit atau dililit memakai umpan apa? Mungkin lebih tepatnya memakai umpan jenis ikan apa? Terus bisa kasih gambaran nggak ya? Mungkin cara melilit menjahit umpan memakai single hook atau double hook. Jadi cara menjahit umpan itu memakai single hook atau menggunakan double hook. Hooknya yang digunakan ukuran berapa? Dan benang utama yang digunakan ukuran berapa? Kalau menggunakan mono ukuran berapa? Menggunakan PE ukuran berapa? Saya ulang ya. Pertanyaannya saya gini. Intinya yang ditanyakan oleh Om Agung Star Fishing ini, ikan apa yang paling bagus untuk dijadikan umpan jahit trolling? Itu pertanyaan pertama, Gap. Pertanyaan kedua, cara menjahit umpan ini apakah menggunakan single hook atau menggunakan double hook atau treble? Terus ukurannya berapa? Pertanyaan ketiga, kalau misalnya menggunakan mono atau nylon sebagai benang utama, umumnya di ukuran berapa? Kalau menggunakan PE di ukuran berapa? Terus apakah kalau misalnya menggunakan fluorokarbon bagus atau tidak gitu? Gitu, Cap. Ya, Pertanyaan pertama dulu aja, Cap. Ikan apa ya. yang paling bagus untuk umpan jahit? Umpan jahit ikan tongkol, banjar tuh lebih bagus. Banjar bagus ya. Wah, kayak menang Banjar pakai trolling ke orang ya. Nah itu apalagi banjarnya yang segar. Nah, terus ikan layang, itu masih bisa ikan layang. Ya. Oke. Nah, untuk mancingnya kita teknisnya mau pakai double hook atau single hook. Nah itu ada teknisnya. Kalau yang kita mau pakai swimming atau yang apa? Kalau yang swimming itu dua hook. Tapi kalau yang swimming itu yang di dalam cukup satu. Cukup satu ya. Oke, tekniknya ya cukup satu. Jadi gimana caranya ikan supaya bisa berenang, supaya kelihatannya berenang gitu. Nah itu satu pancing. Satu pancing. Kalau yang dua pancing, dia hanya mainnya itu di dalam, naik lagi ke atas, muter-muter gitu. Tapi kalau yang satu hook, itu ikan tuh seperti ikan berenang aja gitu, ikan hidup. Oke. Pertanyaan berikutnya terus, adalah kenurnya ya. Yang apa untuk tali utamanya 50 lip atau 80 lip. 50 lip atau 80 lip ya, Cap ya. Kenurnya. PE direkomendasikan nggak buat trolling, Cap? Pada waktu itu belum saya. Waktu itu belum. Tapi terakhir mungkin di pengalaman. Paling kita pakai Dacron. Dacron ya. Dacron ya. Okay. Dacron terus sama itulah yang kenur itu. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Om Agung Sari. Apa benar dianjurkan memakai leader necklin atau kawat? Gimana? Berpengaruh nggak antara menggunakan leader necklin atau tanpa leader necklin atau kawat gitu, Cap? Kawat. Kalau umpan jahit. Wajib. Kalau air harus pakai leader. Harus pakai leader. Iya, itu kan ada ukurannya. Iya. Umpan jahit 3,5 meter. Kalau untuk untuk kawat ya untuk umpan jahit paling kawatnya 1 meter juga cukup. 1 meter juga cukup ya. Kalau umpan jahit. Sebenarnya ini penggunaan kawat ini hanya untuk menghindari ikan bergigi tajam atau memang ada fungsi lain, Cap? Ya bisa seperti itu juga Pak, bisa ke situ juga. Ya kan, walaupun memang bisa ke situ juga. Targetnya marlin. Mungkin aturannya kalau umpan jahit itu harus pakai
Harus pakai kawat ya. Ya itu, jadi apa harus pakai kawat juga. Oke. Gin kemana nih? Kayaknya koneksi di Itu Papua ada agak kurang pakai bagus. wire ya, Wire pakai ya. wire. Oke, Om Agung Star Fishing, semoga Ya. jawabannya memuaskan ya. Ada lagi nih, dari Om Rivi Romadani Nasution, izin bertanya, terkait kecepatan kapal pada saat trolling yang sesuai kira-kira berapa jam? Oh itu tadi udah kita bahas ya. Udah, jadi kalau untuk penggunaan Conahead itu dari 8 sampai 9 knot, kalau misalnya menggunakan umpan jahit itu 4 sampai 5 knot gitu kan. Oke, Om Rivi. Oh, udah ada Om Michael Gatot Pramono nih, kapten legendaris katanya. Makanya, baik, Mike, lu main dong tuh, mumpung Pak Heri ada di Pelabuhan Ratu tuh. Oh, Kap, ada salam juga dari Bunda Jessica Webb. Kapten Heri Trolling, sehat selalu ya, katanya. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabar Bunda? Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Patu Rapa Olsop. Apakah ikan marlin termasuk ikan yang bermigrasi? Ini Om Fatur salah nih. Apakah ikan marlin termasuk ikan yang transmigrasi? Bukan transmigrasi Om, yang bermigrasi. Yang transmigrasi itu petani dari Jawa ke Kalimantan. Imigrasi. Ya. Oke, gimana itu, Cap? Bermigrasi? Ya, imigrasi. Bermigrasi. Ya. Ya, berimigrasi. Maksudnya bermigrasi itu selalu berpindah-pindah tempat ya, gitu kan? Bermigrasi. Maksudnya berarti marlin yang di Ya, Australia. berpindah-pindah tempat. Terus? Marlin yang di Australia bisa masuk ke Pelabuhan Ratu. Oke, gitu ya. Jadi dari udah dijawab ya. Terus keliling. Mengikuti arus aja kalau marlin. Ikutin. Oh, Ya. jadi marlin itu pada dasarnya adalah ikan pelagis ya, ikan yang memang aktif di permukaan. Tapi salah satu karakter tambahannya Ya. dia selalu mengikuti arus. Jadi bisa jadi suatu saat marlin itu ada di Australia, dia bisa bermigrasi masuk ke perairan Indonesia ya, anggaplah Pelabuhan Ratu dan Indonesia. Sebagai ya. Ya. Oke, Om Fatur, semoga jawabannya udah kita jawab ya. Pertanyaan lagi dari Om Danang Sumantri. Izinkan saya bertanya, tolong jelaskan umpan-umpan trolling yang sering digunakan oleh Paman. Aduh, bener Paman Heri jadinya ya. Oke, termasuk juga berapa gram dan beratnya, berapa gram dan panjangnya, biasanya berapa. Oke, Cap, mungkin pertanyaannya saya simpulkan juga. Sebenarnya umpan trolling itu ada apa aja sih gitu, termasuk ukuran-ukurannya yang bisa digunakan, ukuran berapa aja gitu. Umpannya itu, ya umpannya sih macam-macam gitu ya. Conahead juga ada merek lain kan. Oke. Ada merek Pakula, ada yang lain juga gitu. Oke, Ya, yang paling umum memang Conahead, Cap ya. Ada merek lain lah. Gitu. Ya, setahu saya kan ya Conahead bahwa yang paling umum. Conahead yang paling umum digunakan. Ya, Cap, lanjut. Itu Conahead ya berarti sekitar 400 graman lah. 400 gram 400 gram sampai 200 gram gitu. 200 sampai 400 gram. Ya. Conahead-nya. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya dari Om Danang Sumantri. Izinkan saya umpan. Oh ya udah barusan. Halo Angka Butet. Nah, ini ada Uncle Richard. Salam katanya Cap dari Richard Darsono. Masih ingat kan? Uncle Botak, Uncle Botak. Iya. Oh ya, Waalaikumsalam. Salam Pak. Gimana kabar? Aduh, ini pada kangen ya sama Om Heri nih. Boleh coba nanti kita itu lagi. Itu lagi. Oke. Oke. Nah, ini ada Om Markus Berita Mancing. Salam rindu sama Kapten Heri. Oh ya, Om Markus. Titip salam sama Om Markus. Om Markus salam dari Kapten Heri.
Oke, nah ini Terima ada kasih. Terima ada kasih. pertanyaan lanjutan dari Paturapa Oilshop. Ini saya penasaran juga. Apakah ada waktu tertentu di mana marlin itu bermigrasi atau tidak, Cap? Ada. Ada ya. Biasanya kapan aja tuh? Agak kalau Ada. di Pelabuhan Ratu kapan? Kalau misalnya di daerah lain kapan gitu? Biasanya itu musim timur. Musim angin timur biasanya. Biasanya musim angin timur tuh momen marlin bermigrasi ya. Ya, Dan itu berlaku di semua wilayah, Cap. Misalnya di Pelabuhan karena Ratu kan kalau juga. di ya enggak juga ya, enggak juga. Kalau di Pelabuhan Ratu kan kalau misalnya musim hujan ya, musim barat, itu airnya kan agak keruh. Karena kan banyak sungai ya untuk di Pelabuhan Ratu. Tapi kalau untuk di daerah luar, saya rasa ada aja gitu. Yang penting dari arus saja. Kan tiap bulan itu arus tuh ada yang baik dan ada yang tidak gitu. Nah, kita cari yang baiknya pada bulan gelap. Oh, Pada tetap bulan gelap mau ada tanggal gitu. ya. Kalau bulan tanggal Cinanya tanggal 1. Jadi walaupun kita mancingnya siang hari, tapi bulan tetap berpengaruh pada keberhasilan kita di teknik trolling, Cap. Ya, karena ada gravitasi kan. Jadi arusnya kuat kalau gelap bulan itu. Oke, berarti kaitannya dengan gelap bulan ini adalah arus bakal lebih kuat dibanding waktu-waktu yang lainnya, seperti itu, Cap ya. Ya, waktu-waktu yang lain juga bagus gitu. Tapi pengalaman saya harusnya itu di bulan itu banyakannya. Pas mau penggantian bulan. Oke, Cap, ini ada pertanyaan juga nih Ya. dari Lukan Denny nih. Ada jam-jam tertentu nggak yang memang misalnya aktif marlin gitu? Misalnya pertanyaannya kayak gini sih, jam berapa marlin biasa makan katanya? Tergantung arus, Pak. Tergantung arus ya? Tergantung arus. Semakin arus kencang, makin bagus untuk marlin. Tapi Jadi, tepatnya ya, tepat tentunya sangat berpengaruh ya. Tapi intinya ya yang berpengaruh itu bukan jam Pak ya, tapi lebih kepada kalau semakin kencang arus, semakin tinggi possibility kita mendapatkan billfish atau marlin gitu ya. ya itu. Oke. Ini Ya, pertanyaan model dari di saya, selat Cap. gitu ya, model di selat-selat itu kan arusnya kencang. Ya, jadi kalau di selat-selat lebih potensial seperti itu. Ya, Cap, ini pertanyaan dari saya nih, Cap. tapi tergantung selatnya di mana gitu. Iyalah kalau itu, Pak. Tapi ini pertanyaan dari saya, Cap. Ya, Apakah memungkinkan kita trolling di malam hari? Pernah punya pengalaman nggak? belum. Belum. Dan juga selama saya belum pernah trolling malam, teman. Ada pertimbangan khusus, Cap? Apa karena gelap Siang aja? Hah? Apa memang nggak umum gitu? Nggak gelap aja. Nggak umum dan gelap juga. Tapi mungkin pernah dengar di daerah lain atau misalnya di negara lain ada teknik trolling di malam hari. Pernah dengar nggak, Cap? Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Oke, siap. Kita balik lagi ke ruang komen. Ada Om Bubung Abdul Salam, apa kabar Om Bubung Abdul Salam? Ada Om Lilik Siono, waduh ini nih jago banget nih, sering banget nih Om Lilik Siono ini dapat marlin nih. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Om Rivi. Izin bertanya lagi, Cap. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang kerjasama antara angler dan kapten sehingga strike ikan besar demi menjaga tension. Nah ini pertanyaan keren. Jadi sebenarnya bentuk kerjasama antara pemancing dengan kapten kapal ketika memang lagi fight dengan marlin itu harus seperti apa, Cap? Manuver-manuver ya?
ya kita harus, ya manuvernya kita harus lihat angler, lihat tali gitu. Nah kita harus bisa baca angler, kapten harus bisa baca angler. Angler itu apakah dia kelelahan? Kalau kelelahan angler, ya kita naik gas sedikit, maju kapal, Kecepatan ya. supaya tali jangan kendor. Jadi kita nanti ngasih kode ke angler. Nanti kalau kata kapten maju, ya kalau lelah kan itu tali itu bisa kendor. Jadi kita harus, tali itu harus Selalu harus tegang kencang. ya, tensionnya harus tetap terjaga Tidak terus. boleh Ya. kendor, selalu tegang. Ya seperti itu. Jadi kita harus terutama kapten ya harus bisa melihat situasi angler. Jadi angler juga harus bisa baca kapten gitu, instruksi kapten. Oh gitu kan. Nah dari situ ya dibantu sama ABK. Kalau kita pakai piping chair, ya, nah ABK harus bisa Mengarahkan arah duduk gitu ya. mengarahkan ya kemana tali itu harus diarahkan ke situ. Oke Om Rifi, pertanyaannya udah dijawab ya. Nah sekarang balik lagi ke pengalaman Kapten Heri. Cap, berapa lama waktu itu di Alor, Cap? Ya di Alor sih tidak lama ya. Kalau di Alor 4 bulanan lah kalau di Alor. 4 bulanan ya. Setelah di Alor, Dari Alor langsung kemana, Cap? Ke Batam. Tapi di Batam nggak mancing ya, cuma ada sailing aja. Ada aktivitas lain. Kita bawa sailing. Oh, sailing. Ya. Tetap bawa kapal, Sailing, tapi kapalnya pasarnya bukan pasar buat pemancing, buat pasar sailing ya. Sailing. Untuk kita sailing aja itu. Kita bawa dari Hong Kong kan? Oh, kebanyakan tamu-tamu dari Hong Kong gitu ya? Ya enggak. Saya waktu itu sebelum dari Batam ya, dari Alor ngambil kapal ke Hong Kong. Terus itu berapa lama Cap perjalanan pakai kapal dari Hong Kong ke Batam? Kita pakai layar ya. 2 mingguan lah singgah-singgah. 2 mingguan singgah-singgah ke Filipina ke apa? Asik, keren pisan. Asli ini saya baru keren bisa dikebayang. Orang kan biasanya kalau pindah kapal yang sering saya dengar tuh dari Probo Binuangen geser ke Probo geser ke Binuangen gitu kan. Ini dari Hong Kong ke Batam gitu ya. Sempat mancing nggak di perjalanan itu, Kim? Oh, sempat. Dapat ikan ya, Kim? Rolling kita. Ada. Dapat ikan. Dapat apa tuh? Ada. Marlin 15 kilo kecil. Untuk makan aja di jalan. Di daerah mana tuh, Cap? Di perairan mana pas dapat marlin itu? Perjalanan itu? Itu perjalanan dari itu aja, dari Malaysia ke Batam. Dari Malaysia ke Batam perjalanan. Itu dapat marlin. Terus yang lainnya ikan talang ya. Ikan talang, ikan wahu juga. Tapi kita nggak fokus trolling gitu, sambilan aja. Sambil lewat. Toh ini memang pada dasarnya perjalanan untuk memindahkan kapal dari Hong Kong ke Batam gitu. Nah, Cap, nah dari situ baru ke Luwuk. Baru itu. Saya ini informasi buat teman-teman. Saya termasuk beruntung karena saya pernah ikut kapal yang dikaptenin oleh semua keluarga Pak Heri yang jadi kapten. Saya pernah ikut kapal yang dikaptenin oleh Pak Heri. Saya pernah ikut kancing dengan kapten kapal Endang yang notabene anak paling besar ya, Endang, Cap.
Ya, Kapten Endang itu ya ini Ya, bapaknya anak paling gitu. besar. Nah, saya juga pernah ikut dengan Kapten Herlan. Cap ini memang apa pekerjaan yang diwariskan apa Oh memang iya, gimana sampai akhirnya anak-anak ya Kang Endang, Kang Herlan gitu saya bisa panggil kayak gitu akhirnya mengikuti jejak Pak Heri menjadi kapten kapal mancing gitu. ya itu secara kebetulan aja Pak Udi. Wah kebetulan Karena kumaha. waktu itu kan ya, ya kebetulan. Endang itu umur 14 tahun saya bawa bawa ke laut. Endang umur 14 tahun. Umur Oh, 14 berarti tahun saya Kapten ajak ke laut Endang itu dari 14 di tahun udah Makassar. dibawa-bawa ke laut. Di Makassar lagi ya. Ya, di Makassar. Waktu bawa kapal Semangat 1. Udah mulai ikut. Kalau Herlan kan? Ya ya kalau Herlan sih udah agak dewasa lah ikutnya gitu. Oke. Nah, dia langsung ke apa? Ya pertama sih ikut-ikut saya dulu di Pelabuhan Ratu, terus saya arahin di keluar sama kakaknya juga diarahin. Oke. Saya waktu itu ya kalau sama Endang di Alor, kalau sama Herlan waktu itu di Papua ya, itu pasti Papua Herlan. Dua ya. Di Papua. Ada yang nanya lagi di Cap. Izin tanya nih Cap, gimana kita bisa tahu atau pastikan rute kita trolling kalau di seputaran rute laut itu ada marlin atau memang cuman kita harus berputar-putar aja? Pertanyaan keren ini Amkaton. Jadi pertanyaannya seperti ini, Cap. Bagaimana kita memilih rute atau trek untuk trolling? Apakah memang ada trip khusus untuk mencari trek itu atau memang kita muter-muter aja gitu, Cap? Kalau kita mengikuti trek nggak bisa. Ya kalau kita ngikutin trek. Itu kan kalau kita ngikutin trek, itu kan kadang-kadang air tuh berubah-ubah. Kita harus ngejar air yang itu aja. Di mana ada arus yang bagus, air yang bagus ya kita ke situ. Posisi Apa karang ngarahnya gitu. Cap, kalau posisi-posisi di karang dalam berpengaruh nggak ke keberadaan marlin? Misalnya kayak gini, kita trolling nih di kedalaman kalau di Pelabuhan Ratu agak ke tengah kan bisa ada yang sampai 700, 1200 atau memang lebih efektif di kedalaman-kedalaman di atas 100 kayak gitu ya. Tergantung air, Pak. Tetap tergantung air. Tergantung air. Kalau airnya bagus di kedalaman 60 juga bisa. Kalau airnya bagus biru di kedalaman 60 juga bisa. Ada marlin. Tapi umumnya marlin itu sukanya di air yang biru gitu. Sukanya air yang biru ya. Nah, maksud saya seperti di ini. Air biru, Pak. Maksud saya seperti ini. Umumnya marlin itu didapat di perairan yang dalam atau perairan yang cukup dangkal gitu. Ya anggaplah 100 meter kita anggap dangkal lah gitu. Ya itu bisa Pak, di 100 meter. Bisa, cuman tergantung dari air itu. Tetap kuncinya adalah air ya. Air kuncinya. Jadi kalau air hijau keruh enggak. Maksud saya gini, 50% anggap kalaupun misalnya di posisi air dalam, anggaplah 500 meter ke bawah lah gitu. Selama airnya bagus, itu kemungkinan marlin ada sangat tinggi ya, seperti itu. Ya. Oke. Saya kalau mancing marlin, kalau ya lanjut. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Om Dadan, dari Om Ristandi Meet You. Malam Pak Kapten Heri Trolling. Ini kayaknya banyak yang kangen loh sama Kapten Heri itu. Minta solusi gimana cara setelah leader pancing, kalau arus air laut di atas tenang, tapi arus dasar deras. Minta solusi untuk setelan leadernya. Mungkin bisa pertanyaan seperti ini aja deh. Saya bantu simpulkan bahwa pertanyaannya adalah setting leader untuk trolling itu biasanya seperti apa ketika arus deras atau memang arus yang kurang deras? Ada perbedaan nggak, Cap? Gitu.
Kalau trolling itu nggak ada perbedaan, Pak. Nggak ada ya. Leadernya itu sama kalau untuk trolling ya. Dalam Ya, kondisi soalnya kita arus kan pakai aturan itu. selama, oh iya, jadi intinya eh, Leadernya tuh, ya sama. Ada arus, ada tidak arus. tetap sama. Kecuali mancing dasar. No, pancing dasar. Kalau bottom fishing, itu harus beda. Ya, kalau arusnya kencang, leadernya harus panjang. Kan 3 meter. Oke. Kalau ada arus ya. Kalau tidak ada arus ya kita pakai 1 meter aja leadernya. Oke. Supaya tidak kusut gitu. Siap. Pertanyaan berikutnya nih, banyak banget dia yang nanya nih. Ada Om Dadan Ramdan, izin bertanya Om. Cuaca pengaruh apa enggak ketika mau trolling dengan harapan banyak strike? Ya, oke. Gimana Cap? Cuaca apakah hujan, panas, mendung itu berpengaruh enggak Cap? Kalau menurut saya sih mendung tidak pengaruh ya. Kalau menurut saya. Kalau misalnya pengaruh itu karena itu aja kurang arus. Jadi pernah Kurang pengalaman arus Cap, misalnya trolling pas lagi hujan tetap dapat strike itu pernah ada pengalaman seperti itu enggak Cap? Hujan enggak. Kalau di tempatnya itu kalau untuk apa pernah strike juga malah banyak kalau hujannya. Asal kita berani aja untuk apa-apa baiknya gitu. Kalau musim hujan untuk trolling ya. Jadi Lebih pada bagus. dasarnya cuaca kalau hujan bahkan lebih bagus ya. Lebih bagus. Saya suka lebih hujan gitu ya. Ada riak-riak daripada tenang, saya suka itu. Ada hujannya. Lebih suka hujan. Gitu. Oke. Tapi tadi Kapten Ya. sempat bilang asal berani. Nah, kenapa muncul ada Ada istilah gelombang. Oh, otomatis Ya. ada gelombang ya. Ada gelombang, main gelombang. Oke, karena suasana yang hujan itu. Pertanyaan berikutnya dari Aman Wicai. Izin bertanya, Cap. Ikan marlin kan itu salah satu ikan tercepat di lautan. Otomatis kan setelah dia menyambar umpan, dia akan berontak dan berenang sejauh-jauhnya. Pertanyaannya, apakah untuk mancing trolling ikan marlin ini kita harus menyiapkan line yang lebih panjang daripada trolling ikan lain seperti GT misalnya? Nah, mungkin pertanyaannya, panjang line yang biasa digunakan. Atau mungkin juga sedikit cerita juga di Cap tentang ukuran joran, ukuran jenis reel dan ukuran reel yang digunakan yang berkaitan dengan kapasitas benang. Gitu. Jadi umumnya minimal kita pakai benang itu berapa meter sih kalau trolling? Ya ada yang pakai 50 meter, 40 meter, ada 30 meter, ada 20 meter juga. Maksudnya ini trolling panjang. Itu. Yang mungkin, panjang 50 meter. Enggak, lebih tepat. Panjangnya, variasi panjangnya. Maaf, kayaknya pertanyaannya adalah benang yang harus disiapkan di dalam reel. Oh, itu 50 lip, 80 lip. Nah, panjangnya berapa banyak? Jorannya juga. Enggak, kalau maksudnya 50 lip. Tadi kan maksud saya gini, apakah ketika dalam satu reel itu kita minimal 500 meter apa 1000 meter gitu untuk kalau mau berburu marlin? Minimal 500, 600, 500 bisa. Minimal 500. Kita biasa pakai 600. Biasa minimal 600 meter gitu. Pernah nggak Cap 600 meter itu line out? Oh, kalau misalnya talinya 80 lip, saya cuma 40 menit, 45 menit. Yang 170 kilo itu 40 menit. 179. Talinya 80 lip. Oke. Kalau misalnya yang 30 lip, itu bisa lama. Tapi pernah sampai line out nggak? Harus disesuaikan gitu. Ya maksudnya, Kapten pernah ngalamin nggak ketika misalnya strike sampai benang? Oh, karena memang pada dasarnya ada manuver kapal ya di situ ya. Itu pentingnya kerjasama dengan kapal itu salah satunya untuk menghindari line out tadi ya, Cap ya. Oke, penjelasannya cukup jelas ya. Jadi kalau kita bawa, kita harus mundur. Ya. Oke.
Ada, oke. Om Aman Wicai semoga menjawab ya. Minimalnya rata-rata benang yang digunakan itu sepanjang 600 meter. Tapi ya lebih panjang lebih bagus sih. Yang pasti kalaupun sepanjang apapun benang kita, tetap yang utama dan penting dalam teknik trolling ini adalah kerjasama antara angler dengan kapten kapal. Ada salam dari Pak De Joko. Kep. Salam kangen Salam Pak Kapten Joko, gimana Heri. Terakhir kabar? ketemu di Lubuk Banggai kita nih. Boleh bertanya ya. Iya Pak Joko. Ini mau nanya nih kan, Pak Joko sebenarnya nggak boleh nanya, dia udah jago sendiri. Iya. Oke. Untuk trolling hitungan gelombang keberapa bagusnya benang dilepas bila kita pakai Kona Head. Oke, pertanyaannya spesifik. Beda dia yang Nah, nanyanya. itu kan ya. Nah, kalau 4 joran kita pakai ya, ukuran yang pertama biasanya kalau kita gunakan yang kanan ya. Yang kanan tuh 50 meter. Terus kedua yang sebelah kiri Ya. itu 40 meter. Nah, ketiga ada di sebelah kanan lagi, itu 30 meter. Nah, keempat ada di sebelah kiri, itu bisa 20 meter. Nah, Malah yang biasanya yang dekat itu lebih bagus yang dekat. Yang suka dimakan itu yang strike itu yang dekat. 20 meter itu jarak benang dari ujung joran sampai ke lur. Ya, itu. Jadi di setting mulai 30 dari meter. paling jauh tuh 50 meter, Ya, 50, 50 meter, 40 meter, meter, balik lagi 30, 30, 20 gitu ya. Itu kalau settingan ya, untuk 4 joran. ya, Oke. ya. Nah, kalau Dan hitungan sebelum kita trolling, ya, lanjut Cap. ya, kita sebelum trolling, kita harus disetting dulu, harus ditimbang dulu. Drag ya. Ditimbang dulu jorannya. Drag-nya itu. Oke. Kekuatannya Nah, berapa oke. kilo. Sekalian aja deh Cap. Itu Cerita dong. Biasanya di settingan berapa kilo sih drag yang digunakan untuk trolling dengan target billfish ini? ya kalau untuk billfish kalau 50 lip kita pakai 8 kilo. Tergantung ukuran benang berarti Cap ya? Ya, Oke, ketika kalau benang 80 lip itu 18 kilo. 18 Kalau 8 kilo. lip. Itu ukuran benang yang paling besar pernah digunakan untuk Kapten Heri trolling di ukuran berapa lip sih? 80 sampai 130. Sampai 130 ya. Tapi umumnya tetap di 50 dan 80. Jorannya juga 130 lip. Disesuaikan. 80. Oke deh, makasih Pak Ya. Joko. Kangen juga tuh Kapten Heri katanya kepada Joko. Oke, ada pertanyaan ini. Agung Servicing. Punten izin bertanya lagi Kapten Heri. Blue Barlin dan Black Barlin apakah pernah jadikan nota? Jika dijadikan nota, harganya berapa? Ini mah bercanda. Jadi gini Cap, pertanyaan ini sebenarnya diawali karena sekarang ini banyak sekali pemancing-pemancing khususnya yang suka berburu tenggiri, casting tenggiri itu sombongnya itu bukan foto dengan ikan, tapi sombongnya itu hasil bon penjualannya itu ditunjukin di Facebook. Nih, gue jual tenggiri dan hasil mancing kemarin sekian juta gitu. Emang pernah? Cap pernah ngejual barlin hasil tangkapan emang Cap? Oh enggak. Kita waktu pertandingan itu kita kasihkan aja ke panti asuhan atau apa. Kadang-kadang kita mancing kan dirilis, Pak. Kebanyakan dirilis ya. And release, Marlin. Kebanyakan dirilis ya. Kalaupun ya, rilis. Dibawa itu ada ukuran aturannya, Cap ya. Kalau secara IGFA kan biasanya ya, tuh dirilis aja gitu. Dulu saya sempat jadi panitia ketika turnamen Piala Presiden di Pelabuhan Ratu itu Cap. Ya saya 2009 kalau nggak salah. Tahun berapa ya? 2009 nih kayaknya 2000 berapa ya? Saya ingat banget waktu itu dikasih arahan karena saya ditunjuk jadi pengawas, itu tuh dikasih pita. Pokoknya
Kalau lebih dari pita ini boleh dibawa ke darat, tapi kalau di bawah di ukurannya di bawah ukuran pita yang dikasih itu wajib dilepas seperti itu. Masih ingat nggak Cap, Ya, ukuran berapa sih standarnya marlin yang boleh dibawa ke buat dimakan lah seperti itu? ya kalau untuk nelayan dipancing ukuran berapa juga diangkat gitu. Enggak, ini mah kita bicara sebagai pemancing lah. Kalau nelayan mah kan jadi asin Ya. janggilus teh, Pak Ah, Eri. ah. Nah, kalau untuk kompetisi itu bisa 200 ke atas ya kalau kita turnamen. 200 200 kilo kilo ke atas boleh bisa dibawa, diangkat, bisa diangkat. Di bawah 200 kilo wajib boleh dirilis. dibawa. Ya, rilis. Oke, Kalau dulu sih kita setiap kapal tuh ada apa namanya ya untuk take and release gitu. Setiap kapal tuh ada gitu. Ada labelnya. Nah, hmm, kalau sekarang tahu ini, kayaknya belum pernah lihat saya itu setiap kapal ada label untuk take marlin. Gitu, Pak. oke, siap Cap. Ini ada pertanyaan lagi dari Om Rivi nih. Boleh bertanya lagi Cap? Ya, di awal Kapten bilang jarak ideal antara kapal dan lur tergantung dari arus belakang. Bisa di 5, 4, sampai 2. Pertanyaannya apakah ada faktor pembeda antara arus 5 sampai 2 tersebut? Misalnya di kedalaman 60 meter, jaraknya 3 arus atau bagaimana? Nah, ya ini Cap. Tadi kan Kapten ada dua penjelasan yang berbeda ya, mungkin walaupun sama maksudnya. Pertama adalah jarak berdasarkan jumlah ombak dan berdasarkan meter. Tadi kan ada yang 50, 40, 30, 20 itu kan berdasarkan meter. Ini kalau berdasarkan jumlah ombak lebih jelasnya seperti apa gitu. Pertanyaan dari Om Rivi. Kalau ombak itu 5, yang kelima. Yang kelima ya. Itu cara lihatnya gimana sih Cap? Cara ngelihat ombak kelima apa gimana Yang tuh? kelima. Cara ngelihatnya Nah, gitu. kalau 9 knot itu kelihatan ombak. Ya, kalau 9 knot itu kelihatan ada gelombang di belakang itu. Oke. Oh jadi Nah, di ada depan 1, gelombang itu 2, 3, 4, digundukan ke 5 tuh 3, tempat umpan 4, gitu. 5. Itu tempat kita nyimpan umpannya di sana gitu. Ya, Oh, jadi gitu, Om Rivi ya, ternyata di atas ombaknya itu, di depan ombak. berdasarkan pengalaman Kapten Harry, kalau misalnya kapal dengan kecepatan 9 knot, itu kita biasa melihat ke belakang tuh umpalan atau misalnya gelombang itu kelihatan ada berapa jumlahnya ke belakang itu bisa kita ukur. Sehingga kita bisa tentukan di gelombang yang keberapa lur dari belakang kapal lur itu disimpan. Seperti itu. Seperti itu Cap ya? Ya, betul. Oke. Ada salam dari anak rantau di Samarinda, Cap. Ikan marlin, laut bontang, muara badak menunggu. Tuh, Cap, ditungguin di Samarinda, katanya, Cap. Siap, siap. Siap meluncur. Ada pertanyaan lagi dari Pan Salam. Bokek. Salam Ini. kembali. Malam, Kapten Harry. Izin bertanya, untuk Kona Head, favoritnya warna apa dan ukuran berapa? Ini pertanyaan yang keren nih. Nah, biasanya untuk Kona Head, Kapten Harry senangnya warna apa dan di ukuran berapa? Yang favorit gitu. Warna hijau ke merah-merahan. Hijau ke Yang merah. favorit. Betul. Hijau ke Warna merah. hijau ke Wah, sebentar, merah-merahan. Cap. Ada merahnya. Uh, Ya. Sambil kita manfaatin teknologi, kita googling dulu coba ya, yang warna hijau ke merah-merahannya mana nanti Pak Heri tunjuk. Ya. Oke, nah ini yang saya tampilkan ini ada posisi live kita, cuman saya bakal buka Google dulu nih sekarang nih. Kona Head. Nah, Cap, yang mana Cap yang hijau kemerah-merahan teh? Ini Cap yang nomor 6 bukan? Atau yang mana? Yang ini? Yang ini nih, ini Yang hijau 6, kemerah-merahan.
Yang Nomor 6 sama yang nomor 2 tuh. Ini 6 dua dan nih, 6. 2 sama nomor 6 tuh. Nah, nomor 2 sama nomor 6. Lah, aku jadi ke sini. Ini ya nomor 2. Nah, ini nomor 6 ya. Nomor 2 dan nomor 6 Cap ya. Ya. Ya, nomor 2 sama nomor 6 nih. Ini warna favorit Favorit. yang sering Ya. digunakan. Ya. Oke deh. Yang 140 ya, yang di Manado tuh yang rekor yang ini tuh yang nomor 2. Oh, yang 140 kilo marlin di Manado pakai nomor Nah, 2. 179 kilo pakai nomor 2. Nah, pakai pakai nomor 2 yang ini ya. 79. Ya, yang nomor 2. Kayaknya harus beli nih. Segade dapet deh yang 179 Merek kilo. Pakula. Tapi mereknya harus Pakula ya. Merek Pakula waktu itu. Oh, enggak juga sih. Kan pada waktu itu Pakula mereknya. Oke. Oke, berarti Pan Bokek udah dijawab ya pertanyaannya. Ini lagi. Pak Ade Joko malah jawab warna ungu kesukaan janda katanya. Nah, itu. Tapi saya curiga ini. Ada komen kayak gini dari Pan Bokek. Kan Pak D tuh ngebalas komennya Om Pan Bokek. Warna ungu kesukaan janda. Malam Pak D sehat selalu, dijawab sama Pan Bokek. Urusan janda, bah Kapten Harry juga jagonya. Katanya, benar atau tekep? Enggak, itu mitos. Mitos ya. Mitos ya. Sedikit mitos tuh. Nah, tapi saya curiga ini sampai ada cerita kayak gini, ada cerita-cerita di luar mancing yang saya nggak tahu ini. Oke, ada Jurik Engler, apa kabar Raki Inal? Ada Om Yasa Otipati Jagatnata, aduh sahabat-sahabat semua nih. Nah, ini dari Uncle Richard nih. Setahu saya di ketika trolling itu ada dikenal juga teknik yang menggunakan teaser, gitu kan. Ya, teaser. Nah, Ya. Nah, cerita dulu dong, Cap. Sebenarnya teaser ini tuh fungsinya apa, terus bentuknya seperti apa biasanya? Ya. Kalau teaser itu ada bentuk segi 4, bulat, yang penting teaser aja. Itu teaser gunanya untuk menarik perhatian marlin. Kan marlin dari bawah nih ya. Dengan adanya teaser, nah dia kan perhatiannya ke teaser dulu. Dia ingin tahu apa itu yang mengkilap-kilap. Nah, marlin itu kan mendekat ke teaser dulu. Oh, jadi untuk menarik perhatian ya, sesuai dengan apa arti kata aslinya. Teaser, teasing ya. Tease itu kan dari kata menggoda ya. Teaser itu penggoda lah ya. Ya mirip-mirip janda lah ya. Itu. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaan dari Uncle Richard ini, teaser favorit kapten tipe apa? Tipenya biasa Pakula, Pak. Pakula ya. Apakah Pakula yang witch doctor? Pakula. Dokter. Nah, berarti benar ya. Uncle sudah bisa nebak ini. Biasa dia udah pasti. Apa kapten, teaser favorit kapten tipe apa? Apakah Pakula witch doctor? Dan ternyata benar jawabannya Uncle. Memang witch doctor ini kayaknya yang terbaik ya. Sebenarnya Cap, nah itu kan kenapa teaser di ya lanjut Cap. Ya barusan apa? Teaser gimana? Teaser itu di depannya harus paling dekat. Dipasangnya paling dekat dengan kapal, maksudnya gitu Cap. Dekat dengan dia dalam. Tapi di dalam teasernya. Diulang Cap, tadi kayaknya ada masalah teknis, suaranya nggak sempat nggak jelas. Ya kalau teaser itu disimpannya paling depan,
paling dekat dengan buritan kapal. Oke. Karena marlin dari bawah melihat dulu teaser, perhatian dulu ke teaser. Nah itu kan bukan umpan, nah dia berbalik. Nah di situ ada kona head. Oke. Nah Jadi itu langsung di kona head. kalau diilustrasikan tuh kayak gini nih ya. Ini ceritanya yang lagi trolling Uncle Richard, Uncle Botak gitu kan. Set. Jadi si teaser tuh kayak jalan, anggap Uncle Richard ini Marlin. Ya. Dia lagi di bawah gitu kan. Terus dia lihat ada teaser, ada janda gitu. Nah, jamperin gitu. Pas udah samperin, jandanya maaf, udah jadi perawan aja kan. Balik ke belakang. Kok akhirnya jadi perawan dia gitu ya. Sorry Uncle, sorry. Gitu. Aduh, ini makin malam biasanya makin gak capruk ya, Cap. Gak kerasa loh, Cap. Kita udah 1,5 jam nih ngobrol kayak gini. Dan begitu banyak teman-teman yang memang akhirnya kayaknya kangen dengan sosok Pak Heri ya. Cap. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan dari kalau yang ini dari saya, Cap. Mungkin dari pengalaman Pak Heri dari 84 sampai sekarang ya masih di dunia mancing ya, walaupun sekarang lagi tidak di dunia mancing, mungkin pekerjaan lagi ada di dunia tambang tapi nggak meninggalkan. Bagaimana Kapten melihat perkembangan dunia mancing di Indonesia dari dulu sampai sekarang, Cap? Ya, kalau dulu kan tekniknya itu trolling ya, sudah agak inilah gitu ya trolling. Kalau untuk peningkatan lebih ini sekarang Pak, lebih ramai sekarang. Iya. Lebih ramai sekarang. Nah, kenapa bisa disebut lebih ramai gitu? Ya mungkin kalau dulu kan trolling dibatasi hanya bisa 4 orang. 4 joran lah ya. Satu kapal 4 orang. Ya 4 joran. Kalau sekarang mungkin bisa orang. lebih banyak. Nah, sekarang kan sampai 12 orang. Ya, karena memang pada dasarnya teknik lain itu tidak bisa ruangannya bisa berbagi lebih banyak orang ya seperti itu, Cap. Cap, ini ada anekdot ya, ada kata ya, misalnya mungkin kata-kata yang sedikit nyebelin sih. Saya sering kali ketemu teman-teman yang bilangnya kayak gini. Misalnya saya posting ikan dapat tenggiri deh, atau misalnya wahoo kayak gitu. Dapat pakai apa tuh? Trolling. Bahan trolling itu kan teknik mancing buat kakek-kakek katanya. Itu nah, Kapten menyikapi kata-kata seperti itu gimana? Sebel apa gimana gitu? Lucu. Lucu. Karena kan sudah lain gitu, sudah lain ininya lah gitu ya. Kalau dulu kan bottom fishing kurang ya, jigging, popping kurang, hanya trolling aja gitu. Bottom fishing ini biasa-biasa aja gitu sambilan. Kalau sekarang kan ya popping, ya jigging gitu kan, rame-rame gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Uncle Richard yang kayaknya saya kelewat nih. Mana ya? Sebentar. Oke, buat Kapten Heri. Mungkin ini personal testnya Uncle Richard nih. Kalau pakai cedar plug buat nyari tuna, biasa ditaruh di ombak berapa? Kalau reel di shotgun, posisi paling tinggi dan paling jauh berapa? Gitu. Ini saya agak kurang ngerti juga di istilah-istilahnya, Cap. Mungkin Kapten paham? Coba diulang lagi Pak. Ya ini, kalau pakai cedar plug buat nyari tuna, biasanya ditaruh di ombak berapa? Ya. Kalau reel di shotgun, posisi paling tinggi dan paling jauh, seperti apa? Gitu. Ya kalau untuk yellowfin Pak, itu sih, saya rasa kalau untuk itu trolling atau trolling kan Pak? Trolling ya. Trolling, Pak. Iya. Ya, kalau itu sih perkiraan kita aja Pak kalau untuk tuna. Oke. Biar lebih jelasnya ya. Nah, itu kita saya pakai apa?
mau pakai. Mungkin kita lihat dulu cheddar plug itu seperti apa sih, saya jadi penasaran juga nih. Kita googling lagi. Ya, coba. Set. Cheddar plug tuna. Nah, seperti ini, Cap. Mungkin ada pengalaman, Cap? Yang nomor berapa tuh? Ya, ini semua jenisnya cheddar plug ini yang biasa buat trolling tuna. Saya belum sempat pakai itu, Pak. Oke, belum sempat pakai ya. Ya. Ya, udah, siap. Angkel, mohon maaf, kayaknya Pak Heri lebih banyak targetnya billfish dibanding tuna. Ya. Cap, tapi ada pengalaman dong trolling dengan target tuna? Ada. Ada. Nah, biasanya Saya setting biasa pakai Rapala, Pak. Rapala aja ya. Setting yang digunakan pakai Rapala aja. Nah, settingnya kalau misalnya trolling buat tuna, apa sih? Settingannya, Cap. Misalnya benang yang digunakan ukuran berapa? Ya, kita paling lebih dekat dari Conahead. Lebih dekat dari Conahead. Ya, itu benangnya ya 30, 50 juga bagus. Ya. Ada perbedaan speed yang digunakan nggak, Cap? Speed yang digunakan untuk nyari marlin dengan nyari tuna, mungkin speednya berbeda nggak? Ya, kita mau pakai apa? Pakai Conahead, kalau pakai Conahead saya rasa sama. Kalau Kalau Rapala pakai misalnya, Rapala ya agak ya di 6, paling tinggi 6 knot. Paling tinggi 6 knot ya untuk berburu tuna yellowfin khususnya. Nah, Oke. ya kalau pakai Rapala ya. Siap, Cap. Aduh, Cap, ini menarik sekali, Cap. Tapi udah 1,5 jam ini, Cap. Dan teman-teman yang komen masih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang komen. Tapi saya pengen ada pertanyaan terakhir deh buat Kapten nih sebelum kita tutup acara ini. Harapan Kapten buat pemancing-pemancing di Indonesia yang baru-baru seperti saya ini apa sih? Pesan-pesan lah gitu, Cap. Ya kalau pesan-pesannya ya kita harus menjaga laut juga. Menjaga laut, bener-bener, Cap. Ya, harus menjaga laut gimana jangan kotor gitu. Apalagi dari sampah gitu, jangan sembarangan buang sampah. Dan juga ikan jangan terlalu banyak-banyak dibatasi gitu. Apakah kita ini mau hobi atau kita usaha nih? Betul. Lanjut, Cap. Maaf kalau saya dulu dibatasi. Nggak ada, cuma itu aja. Oke deh, Kapten Heri. Sebenarnya ini teman-teman masih banyak yang komen. Yang ini cuman udah 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol. Nanti kepanjangan juga nggak bagus. Saya juga harus sudah pulang. Kapten juga mungkin harus sudah istirahat ya. Udah pukul. Besok saya berangkat. Oh, besok apalagi ternyata Kapten besok berangkat ya. Berangkat kan. Berangkat langsung ke Kalimantan lagi, Cap ya? Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya, Kapten. Nanti, Cap, ada admin dari Duraking. Mungkin nanti kontak via Facebook apa gimana, minta alamat buat kirim oleh-oleh lah, kenang-kenangan dari kelas mancing. Terima kasih waktunya. Terima kasih sekali udah sharing pengalaman dengan host Nekat. Nekat saya tegar tidak naon. Nanya ke asal, yang penting udah rame gitu ya. Oke, salam. Saya juga jawab banyak kekurangan. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Satu lagi. Saya ada pesan satu lagi. Silakan. Terima kasih atas kirimannya ini jersey-nya KM Jalu ya. Tadi baru sampai. KM Jalu di mana ini, Cap? Kayaknya di daerah Jakarta, daerah itulah Lampung ya. Lampung. Oh, mungkin trip SMR seperti itu ya. Ya.
Ini tadi saya ada yang nitipkan nama saya gitu. Oke. Dari yang punya kapal Jalu. Nah, oke tuh, mungkin Pemilik itu kapal bisa Jalu jadi, nitipkan. jadi bisa Terima jadi kasih, alternatif Pak. juga tuh buat teman-teman yang memang mau trip di seputaran Lampung SMR, cari aja KM Jalu, googling. Karena jersey-nya udah Ya, dipakai oleh Kapten Harry. Oh, iya. Oke, Kapten, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Oke. Pasca ganggu, hampura pisan. Aduh, hampura selama Kapten di Sukabumi, saya Sama-sama. belum Ya, sempat terima berkunjung kasih. ke sana. Kapan balik lagi ke Sukabumi? Ya 3 bulan lagi lah. 3 bulan. Oke, berarti 3 bulan lagi, Mas. Nanti saya paksain lah Ya, main ke Februari. sana, menghadap. Boleh. Boleh. Siap. Oke, Salam sama teman-teman semua. siap. Terima kasih Ya, salam untuk buat teman-teman Kapten semuanya. Eri juga. Terima kasih juga buat teman-teman Siap. yang udah mau buang-buang kuota nongkrongin kelas mancing di Kamis malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa jadi bekal ketika misalnya mau nyoba trolling, mau nyoba berburu marlin. Saya ada pengakuan, Cap. Saya nggak pernah dapat marlin pakai trolling, dapatnya jigging terus. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya, siap tuh. Good dari best. Indonesia untuk Iya. dunia. Makasih Kapten Dari. Selamat malam, dadah. Sama-sama. Waalaikumsalam semuanya. Ya.